kemampuan kita masing-masing, sehingga tingkat ketakwaan kita sampai menjelang akhir hayat berada pada posisi ketakwaan yang paling penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini kami sampaikan ibadah sujud sebagai ibadah yang sangat mulia. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sujud merupakan ibadah yang istimewa. Sujud sebagai bentuk ketaatan paling nyata kepada Allah. Sujud sebagai pembeda hamba yang taat seperti para malaikat dan hamba yang durhaka seperti iblis. Hal ini terukir di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Dan ketika kami firmankan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat sebagai hamba yang taat ikut dan melaksanakan perintah Allah, yakni bersujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaru, mereka menolak dan membesarkan dirinya, bahkan minal kafirin, dan termasuk iblis adalah dari golongan orang hamba Allah yang kafir. Disinilah sujud sebagai ibadah pengabdian kepada Allah yang sempurna, pembeda hamba yang taat dengan hamba yang maksiat. Malaikat sebagai Allah yang senantiasa taat kepada Allah, sami'na wa ta'na atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memberikan catatan kecil ketika Allah memberikan syariat manusia, anak-anak dan keturunannya sebagai duta Allah di muka bumi, sebagai khalifah Allah. Catatan malaikat, kenapa menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini yang kerjaannya hanya menumpahkan darah? Tapi bagi iblis, setan laknat Allah tidak mau untuk bersujud. Alasannya apa? Qala amana ala tasjuda idh amartu qala ana khairun khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, "Mana apa yang menghalangimu wahai iblis? Allah tasjuda idh amartu, untuk bersujud kepada Adam saat aku perintahkan kepada Qala ana khairun minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia manusia dari tanah. Alasan iblis untuk tidak taat kepada Allah, melaksanakan perintah bersujud kepada makhluk ciptaan Allah generasi yang ketiga, yaitu malaikat, jin, setan, iblis, dan manusia. Alasannya, anaknya keapian
pengakuan asal usul dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Banyak jasa api terhadap tanah menjadi benda yang punya nilai. Genteng yang berwarna punya nilai harga dan letakkan pada tempat yang tinggi karena jasa dari api. Keramik dari tanah yang menjadi nilai seni, menjadi nilai yang tinggi dari karena setelah dibakar. Itu alasan iblis sebagai makhluk yang durhaka kepada Allah hanya berdasarkan asal usul. Dalam garis besarnya adalah menyombongkan diri. Makhluk Allah yang sekarang durhaka kepada Allah dengan menyombongkan diri, maka Allah langsung putus. Kamu termasuk orang hamba dan kelak tempatmu adalah neraka. Vonis Allah sudah jauh, secara hukum sudah inkrah, tinggal eksekusi menunggu hari. Apa kesalahan iblis? Satu, iblis tetap iman kepada Allah, iblis tetap iman kepada hari akhir. Maka ketika divonis, iblis masih berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau telah aku tempatkan di neraka, maka aku minta kepada Allah, berilah aku saat untuk menggoda Adam bersama-sama di dalam neraka. Ini ketauhidan dari keimanan iblis. Ternyata walaupun sudah divonis masuk neraka, tetap dia tidak akan pernah meminta kepada selain Allah, dan Allah kabulkan. Sebagai hamba yang sudah durhaka, doanya masih dikabulkan. Kalau kita sebagai manusia berkali-kali kita melakukan suatu pendurhakaan, dosa-dosa kepada Allah, Allah masih tetap sayang. Ditunggu dengan penuh kasih sayangnya. Kapan kembali ila siratal mustaqim? Fir'aun melakukan kejahatan dan kedurhakaan yang sangat luar biasa. Sebagai hamba yang bohong, terlaluan, tapi Allah tetap sayang dengan kita sampai diutusnya siapa? Musa. Dan dia tidak jauh dari Fir'aun, dari anak asuhnya sendiri yang tidak asing. Tujuan utamanya apa? Bukan untuk menenggelamkan Fir'aun. Tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan Fir'aun agar mau kembali ke jalannya benar. Allah menanti dengan kasih sayangnya. Inilah keistimewaan hamba Allah yang dengan manusia. Allah berikan anugerah kasih sayang yang sangat luar biasa. Makanya kita sebagai Allah yang mungkin sering melakukan dosa, jangan pernah putus asa untuk senantiasa kembali dan berusaha kembali pada jalan siratal mustaqim yang Allah buka oleh kita. Allah nanti akan menurunkan kasih sayangnya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW sabdakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidan fa aksiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu abdu, kondisi yang paling dekat seorang hamba berrabbi dari Tuhannya, dari penciptanya, dari Rabbnya, wahwa sajidan, pada saat sujud. Faksir ad-du'a, maka perbanyaklah.
Sujud sebagai pembeda antara hamba yang taat dengan hamba yang maksiat. Dan sujud merupakan kondisi ruang dan waktu seorang hamba manusia berada pada posisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa masuk ke lorong waktu sehingga melihat waktu yang paling terdekat, yakni pada saat kita sujud. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa. Itulah satu keistimewaan ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salat 5 waktu dengan hitungan sujud 48 sujud. Itu berarti apa? Posisi kita dengan Allah berkali-kali dekat pada saat sujud. Makanya momen yang bagus ini kita manfaatkan. Dan kondisi sujud adalah bentuk ketaatan yang paling sempurna. Karena pada posisi manusia begini, kepalanya di atas. Orang yang menyombongkan diri pasti dengan tegaknya yang tapi hamba Allah ketika berhadapan dengan syahwatnya, ia menundukkan dirinya, tidak hanya sekadar rukuk, duduk, tapi sujud, sehingga ada beberapa anggota tubuh yang kita letakkan pada posisi yang terendah, yakni tanah. Pertama adalah satu dari kita, hidung kita. Dua telapak tangan kita. Dua posisi kaki kita, jari-jari, dan juga lutut kita. Itu sebuah bentuk penyerahan diri yang paling sempurna dan pengakuan diri seorang hamba di hadapan Rabbnya adalah seperti yang terlemah. Makanya di ketika itu kita akan berdoa baik untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Ambil doa yang Allah telah berikan contoh kepada para nabi dan rasulnya. Karena kekuatan doa adalah kekuatan yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah ibadahnya, ibadah sujud. Sehingga ada bermacam-macam ibadah sujud. Nama sujud syahdu, sujud ketika kita lupa meninggikan surat, apakah sudah 3 rakaat atau masih 2 rakaat, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud syahdu. Yang kedua, sujud tilawah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang pas pada ayat-ayat sajdah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dengan membaca sajdah wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakhkhara sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku lillazi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakannya, wa sawwarahu, dan mengukirnya, wa sakhkhara sam'ahu, dan membuka pendengarannya, wa basarahu, dan membuka penglihatannya. Tabarakallah, Maha Suci Allah, ahsanul khaliqin, sebagai sebaik-baik pencipta. Yang ketiga adalah sujud syukur. Rasulullah SAW di setiap saat mendengar, merasakan sesuatu kenikmatan yang menggembirakan dirinya, beliau langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mengembalikan seluruh nikmat, segala sesuatu dari Allah datangnya dan akan kembali kepadanya. Maka Rasulullah bersujud dengan
Demikianlah beberapa keutamaan ibadah sujud yang bisa kita setiap saat, setiap hari kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan dengan kajian yang seperti ini menambah kualitas sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ilahana ilahun kulli syai', ilahun wahidun la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta. Allahumma asyhadu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahammuli 'afiyatika wa fujaati nikmatika wa jam'i sa'atika. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahammuli 'afiyatika wa fujaati nikmatika wa jam'i sa'atika. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahammuli 'afiyatika wa fujaati nikmatika wa jam'i sa'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.